Halo dunia, selamat datang di channel APP. Episode kali ini kita akan membahas tentang Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. OOP atau PBO memiliki 4 konsep pada Java. Yang pertama encapsulation atau enkapsulasi, kemudian abstraction atau abstraksi, kemudian polymorphism atau berbagai bentuk, dapat berubah berbagai bentuk, kemudian inheritance yaitu pewarisan, kemudian ada juga kelas dan objek. Di sini contohnya kelas itu buah, kemudian objeknya adalah apel, pisang, jeruk. Nah, seperti di episode sebelumnya, kelas memiliki atribut-atribut yang sama, misalnya memiliki rasa, memiliki warna. Apel, pisang, jeruk sama-sama memiliki rasa, cuma berbeda-beda warna dan sebagainya. Kita lihat yang pertama yaitu encapsulation. Enkapsulasi yaitu membungkus data dan kode menjadi suatu unit seperti kapsul. Tujuannya melindungi supaya data dan kode aman hanya dapat digunakan di kelas tersebut. Kemudian menggunakan akses modifier private pada tipe data, dan juga menggunakan fungsi getter dan setter. Yang berikutnya abstraction, abstraksi, yaitu menyembunyikan detail proses dan hanya menampilkan hasilnya. User dapat fokus terhadap logika yang utama, tidak perlu memusingkan proses yang dilakukan di dalamnya. Menggunakan hal simpel untuk melambangkan kerumitan proses di dalamnya, yaitu menggunakan abstract class dan interface. Kemudian polymorphism, yaitu berubah menjadi banyak bentuk. Yang pertama, menggunakan nama yang sama dengan konteks yang berbeda. Kemudian mempersimpel penamaan jika tujuannya adalah sama. Misalnya, ada dua cara atau fungsi untuk mencari panjang persegi. Keduanya dapat dideklarasikan sebagai hitung panjang. Kemudian menggunakan overloading dan overriding. Yang terakhir, inheritance atau pewarisan, yaitu membuat kelas baru yang dapat berbagi atribut, yaitu variabel, function, dan lainnya dari kelas yang sudah ada. Kemudian mempermudah pekerjaan dengan menggunakan yang sebelumnya sudah dibuat, tanpa harus reinventing the wheel, atau membuat roda kembali. Kelas yang sudah ada dan diturunkan atau diwariskan disebut parent class, sedangkan yang mewarisi kelas tersebut disebut child, derived, atau subclass. Kemudian menggunakan kata kunci extends pada saat deklarasi kelas. Oke, sekarang kita akan mulai melanjutkan project yang kemarin, yaitu kelas dan objek. Yang pertama kita akan coba membuat inheritance, yaitu pewarisan. Pertama kali kita buat kelas parentnya dulu. Kita ceritanya smartphone akan mengextend kelas parent tersebut, yaitu kita buat saja namanya gadget ya. Jadi kelas gadget ini adalah kelas parent dari smartphone, yaitu kita akan memiliki atribut-atribut yang lebih umum dibanding smartphone. Misalnya kita buat, kita lihat dulu smartphone-nya, kemudian ada seri. Kita bisa buat di sini adalah kategori. Ya, kemudian cara menggunakannya, kita akan memanggil kelas gadget dari kelas smartphone dengan kata kunci extends. Oke. Nah, dengan begini smartphone sudah menjadi child class dari gadget.
Untuk mencoba kita lihat di sini. Kita akan panggil di sini spasi a dot get set dulu ya. Di sini a dot set kategori. Nah, ini padahal di kelas smartphone tidak ada kategori ya, tapi di kelas parentnya yang ada. Nah, ini yang namanya inheritance. Dia dapat berbagi atribut terhadap kelas lain, yaitu kelas childnya. Tujuannya komunikasi misalnya. Ini ada get kategori. Terus kategori jadi keluar. Kita akan coba run. Ya, di sini keluar ya kategori komunikasi. Jadi ini yang namanya encapsulation yang sudah kita pelajari kemarin, membuat variabel dengan private, kemudian membuat fungsi getter dan setter. Kemudian ini adalah high inheritance ya, atau pewarisan. Sekarang kita akan buat kelas satunya. Namun ini sepertinya ada beberapa poin di sini yang bisa lebih umum, yaitu kita akan pindahkan ke kelas gadget. Misalnya brand, harga, dan seri ini bisa lebih umum gitu. Kita taruh di sini sekalian, kita parent. Ini error kita hapus saja. Nah, kemudian di sini kita juga bikin lagi getter setternya. Oke, kita juga bisa manggil fungsi kelas parent dengan cara keyword super, kemudian baru dot. Nah, ini sudah memanggil fungsi-fungsi kelas parentnya. Kita toString saja di dalam fungsi toString yang childnya. Artinya kita akan memanggil toString kelasnya ini. Kita gunakan dulu toString defaultnya ya. Kita buat kelas baru yang akan juga mewariskan dari kelas gadget, yaitu kita tulis saja smartwatch. Karena ini kelas baru, kita bebas ya, variabelnya boleh sama dengan yang gadget, boleh enggak. Misalnya sini OS sama seperti smartphone. String ini kita buat yang berbeda, misalnya private string akses misalnya. Dan yang terakhir kita buat boolean heart rate atau detak jantung deteksi ya, deteksi detak jantung. Kita encapsulate fields-nya. Ini adalah encapsulation. Kemudian kita akan extend juga kelas gadget ya. Oke. Nah, kita juga mau buat toString-nya untuk yang smartwatch, generate toString. Oke,
Oke, pilih semua aja. Ini dihapus, diganti super string. Jadi terus ya, smartphone. Ini bisa ditulis aja smartwatch, dipindahin di sini. Oke, udah sama. Sekarang kita akan buat kelasnya yang baru, yaitu smartwatch. Di sini dia belum ada konstruktornya ya. Kita generate juga aja. Ya, semua. Oke. Sini ulang smartwatch. Oke, ini muncul OS-nya. Kita hardcode dulu ya. Hardcode tuh langsung kita string seperti ini. Anggaplah MIUI. Dan aksesnya button rate true. Nah, ini ya, sorry ya, di sini masih ada minta brand, harga dan sebagainya. Ini kita tetap pakai saja, cuma kita ganti super ya. Super.brand, set brand, kita isi brand. Ini super set harga. Super itu kelas parentnya. Set seri. Oke, ini kita samakan saja tadi untuk smartwatch. Ambil juga di sini. Dan harga. Berarti di sini kita copy juga ini supernya. Touchscreen tidak usah. Oke, nah di sini error, jadi kita samakan ya. Samsung, sorry, OS. Oke, ini baru brand Samsung. Harga lupa ya, mungkin sekitar 200.000. Serinya ini band juga. Udah oke. Kita duplikat. Sini kita buat Zenwatch 3 misalnya. Heart rate false, aksesnya touchscreen, OS-nya Android Wear. Harganya ini 3 jutaan kali ya, soalnya beda jauh, beda level sama Mi Band. Oke, kategori juga kita hapus saja. Ini gadget, kategori kita nggak usah pakai aja, atau mau di sini juga boleh.
Langsung kita set saja super set kategori, karena watch adalah lifestyle atau productivity. Kemudian smartphone, communication, untuk komunikasi ya. Oke, di sini ada kategori nggak? Oh, ini masih toString default. Kita bakal lihat juga toString defaultnya seperti apa. Oke, sini kita print juga D C. Oh sorry, di sini smartwatch ya. Taran. Oke, di sini ada error ya. Berarti toStringnya bawaan ini belum berupa toString yang benar. Belum string ya variabelnya, makanya seperti ini. Ini masih objek biasanya seperti itu. Oke, berarti kita akan ganti dulu di kelas gadget. Kita harus override. Yaitu ini adalah salah satu implementasi dari polymorphism ya. Overriding, method overriding. Oke, biar defaultnya dulu aja. Kasih pembatas gini misalnya. Taran lagi. Ya, sini keluar ya. Gadget, kategori komunikasi, brand, Samsung, harga. Nah, di sini tadi karena kita udah pindahin brand, harga, dan seri sudah menjadi atribut kelas gadgetnya ya, kelas parentnya. Dan di kelas childnya baru smartphone. Ini adalah atributnya. Ini smartwatchnya Samsung. Oh, ini salah. Brandnya salah ya, kita ganti Xiaomi dulu. Taran ulang. Oke, kategori productivity, brand Xiaomi, Mi Band 2, OS-nya MIUI, aksesnya button, heart rate true. Sedangkan yang Asus ZenWatch, smartwatch, Android OS-nya touchscreen, heart rate false. Nah, cuma ini hanya contoh saja teman-teman ya, maaf kalau salah. Saya kurang tahu aslinya. Mungkin harusnya harganya lebih mahal, punya fitur yang lebih banyak ya. Cuma nanti teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya di webnya masing-masing kalau memang mau beli. Oke, untuk part 1 kita sudahi dulu untuk encapsulation dan inheritance. Sampai ketemu di video berikutnya tentang abstraction dan polymorphism. Terima kasih, salam halo dunia.